pendengar, selamat datang di podcast Palkomtek Baturaja ya. Nah, kembali lagi kita bersama podcastnya Palkomtek ya teman-teman ya. Jadi, ini adalah tempat kita ngobrol santai seputar dunia kerja, teknologi, AI, bisnis, karir langsung dari para praktisi tentunya. Karena di Palkomtek kami percaya bahwa belajar itu bukan hanya teori, tetapi juga harus dekat dengan kebutuhan industri pastinya. Nah, di episode kali ini spesial banget karena kita membahas tema yang lagi hangat-hangatnya ya. Dan pasti sebutin di mana-mana nih, yaitu AI plus hospitality, yaitu masa depan industri hotel pastinya ya Pak ya. Nah, kalau udah menyangkut hotel nih ya, pasti sudah tahu dong ya siapa yang di sebelah Pak Putri ini ya. Dan di sini kita akan kupas bagaimana AI mulai mempengaruhi industri perhotelan. Dan apakah AI benar-benar akan menggantikan manusia? Nah, jangan sampai teman-teman ya. Dan pastinya kita harus tahu juga skill apa yang harus dimiliki oleh generasi muda sampai kita bisa harus kerja di tempat yang pastinya bonafit Pak ya. Tentunya teman-teman, pengalaman ini juga akan dibagikan oleh seorang general manager pastinya ya. Dan hari ini ada seorang general manager The Zuri Hotel Baturaja, Bapak Denny Prayoga ya. Halo Pak Denny. Halo, selamat siang. Siang, apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat dan baik sekali. Alhamdulillah. Bapak, terima kasih banyak ya Pak sudah hadir di podcast Palkomtek Baturaja di tengah kesibukan Bapak yang pastinya sibuk banget Pak ya. Dan terima kasih juga Pak Denny sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini ya. Nah, Pak Komser ya, Mbak Putri juga yakin banget untuk semua pelajar ya, fresh graduate dan bahkan para profesional juga yang pastinya penasaran dengan industri hotel saat ini dan sekarang pastinya juga sudah ikut di era AI Pak ya. Nah, jadi kalau gitu kita langsung aja mulai nih Pak podcastnya ya. Oke, Pak Denny, mungkin Bapak boleh dong ceritain sedikit perjalanan Bapak seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Putri dan terima kasih juga untuk Palkomtek. Oke. Kami menyapa juga para followersnya Palkomtek yang mudah-mudahan podcast ini memberikan inspirasi ya, tentunya buat para generasi muda ke depannya nanti. Perjalanan saya diawali dari karir sebagai hotelier itu tahun 1992. Lama banget ya. Jadi kala itu saya masuk di Jakarta Hilton International Hotel. Jadi pada saat tahun 1992 itu ada rekrutmen besar-besaran karena pada saat itu lagi dibutuhkan untuk acara konferensi Asia Afrika. Nah, akhirnya ketika Hotel Hilton ada pengembangan, pembukaan gedung baru, ya ada rekrutmen lah banyak. Saya datang akhirnya mulai karir di sana, mulai dari housekeeping, kemudian beberapa departemen saya pindahi dari housekeeping ke front office, ke HR, sampai akhirnya saya mentok di sales and marketing. Oke. Beberapa saat akhirnya saya sekitar 15 tahun di Swiss Bell. Saya beralih ke brand berikutnya yaitu di Swiss Bell Hotel International. Ya, berkarir di sana selama 3 tahun di corporate. Saya dari Director of Sales terakhir. Kemudian 1 tahun saya loncat lagi ke Milestone Pacific Hotel Group. Di sana juga 1 tahun sebagai Director of Sales Marketing. Nggak lama juga setahun saya loncat lagi ke hotel di bawah naungannya PT Telkom. Nah, dulu cerita nih, dulu Telkom itu punya mimpinya pada saat Pak Arief Yahya itu mau punya hotel bisnis se-Indonesia. Karena kan Telkom itu punya captive marketnya di seluruh Indonesia. Akhirnya ada 71 listing hotel, ya, tapi dilalahnya belum jodoh. 6 bulan kemudian divisi itu dibubarkan karena tidak sejalan dengan core bisnisnya Telkom. Saya beralih kemudian menjadi salah satu GM di Hotel Bogor, yaitu mulai jadi opening di grupnya The Sahira Hotel. Nah, di grup The Sahira Hotel saya 3 tahun menjadi GM, kemudian pindah ke kompetitor, 3 tahun lagi saya di bawahnya Milestone Pacific Hotel, yaitu Zia Hotel. Kemudian pindah lagi 3 tahun di Swiss Bell Hotel Bogor.
selama 3 tahun, kemudian kompetitor di Bogor juga saya pindah lagi, jadi 4 hotel saya selama 3 tahun di Hotel Bogor Plaza, seorang jerat. Sampai akhirnya saya terdampar di Batu Raja. Terdampar di Batu. Ini di Batu Raja saya terdampar tahun 2025 ini di bulan Desember. Berarti saya baru sekitar 6 bulan 6 bulan Pak ya, 6 bulan. kisah awal-awal saya di dunia perhotelan. Masya Allah, nggak kaleng-kaleng ya Pak ya. 1992 saya belum lahir Pak. Nah, jadi sudah 34 tahun Pak ya. 34 tahun dalam dunia perhotelan, luar biasa sekali. Dan pasti pindah-pindah tugas juga Pak ya, sampai akhirnya mendarat di Batu Raja nih. Dari sekian banyak kota nih Pak, yang mana yang paling berkesan? Ini pertanyaan sama, dipertanyakan juga sama PT Jarum yang di Batu Raja nih. Saya baru 6 bulan di Batu Raja ya, tapi punya kesan mendalam untuk Batu Raja. Terutama kotanya nih, kota Batu Raja itu yang menurut saya sedikit banyaknya seperti kota religius. Ya, dijumpai banyak masjid, kita pun bergerak kemana, masjid itu banyak. Jadi saya juga banyak saudara-saudara ya pergaulan dari masjid-masjid ke masjid aja. Masya Allah. Itu yang kesan saat ini masih tok gitu di saya nih. Sebelumnya saya di kota-kota lain itu agak susah bersosialisasi ya. Karena mungkin lingkungannya bukan lingkungan seperti di Batu Raja. Itu bisnis hotel di dalam kota. Jadi kan benar-benar sibuk dengan kehidupan masing-masing. Betul. Seperti itu. Oke, jadi bangga juga nih kita jadi anak Batu Raja Pak. Kalau dengar Pak Denny yang Bapak sampaikan tadi. Nah, oke, kita juga Pak Denny mau ngucapin Dirgahayu Ogan Komering Ulu ini yang ke-116 ya Pak ya, di tanggal 29 Pak ya, besok ya. Jadi ini sudah 116 tahun nih Pak di Oku ini. Dan terkenal juga Oku ini untuk kotanya yang kecilan mencerita katanya Pak ya. Mudah-mudahan gitu juga nih bagi Pak Denny nih ya. Nah, itu luar biasa banget nih Pak Denny ya. Tadi kan kita udah dengar banyak cerita dari Pak Denny, mulai dari perjalanannya, awal karirnya Pak ya. Dan ternyata untuk jadi seorang GM ini nggak tiba-tiba jadi GM nih Pak ya. Oke, jadi pelan-pelan mulai dari yang paling dasar dulu sampai akhirnya jadi seorang GM seperti ini. Gimana nih Pak perasaannya sama perjalanannya? Perjalanan itu ya kita nikmatin aja sih. Yang terpenting dari kita adalah serius ya, dan kita komitmen dengan dunia yang kita kita pegang di kerjaan itu. Saya terus terang masuk di hotel itu, saya mulai dari housekeeping dan risanya itu sebagai public area cleaner. Saya masih ingat ketika masuk tuh openingnya Lagun Tower, itu kerja sama kita KP-KP lantai, bersihin kamar mandi, ya bersihin jendela, kamar. Akhirnya saya berkarir di housekeeping itu dari ke public area, ke room attendant, ke housekeeping supervisor, sampainya kayaknya ke manager di housekeeping dasar. Ya selama kita komitmen dengan kerjaan kita, ya insya Allah karir akan ngikutin. Oke, bener banget tuh, catet ya Pak Komser ya. Dan pastinya prosesnya nggak instan Pak ya, itu proses panjang, pengalaman, mungkin kegagalan juga Pak ya, bahkan banyak juga pembelajaran yang terus mungkin Pak Din lakukan ya selama ini ya. Nah itu ya guys ya, siapa sangka nih dari awalnya housekeeping sampai sekarang bisa jadi seorang GM. Dan itu nggak kaleng-kaleng, 34 tahun nih Pak Denny ya. Nah Pak, berbicara tentang perubahan Pak ya, kan sekarang ini dunia kerja itu sedang ngalamin perubahan yang besar-besaran banget Pak. Apalagi itu di dunia teknologinya Pak. Sekarang ini lagi gencar banget semua orang pakai AI. Pak Denny pakai AI? Pakai ya. Dan menurut Pak Denny nih, gimana sih perkembangan industri perhotelan sekarang ini di tengah pesatnya kemajuan AI dan teknologi digital nih Pak? Sampai saat ini sangat membantu ya kalau saya nilai dari AI ini, terutama mungkin beberapa posisi akan tergantikan dengan AI. Mohon maaf aja nih buat beberapa tim di hotel juga, ya mungkin seperti graphic design, dulu kan harus ada tuh di hotel ya. Kemudian marketing yang bikin-bikin promo, ke jadwal untuk sekretaris, mungkin itu akan tergerus dengan hal-hal itu karena
Kita apapun sekarang tinggal susun apa yang kita mau, kita minta sama ya dibuatkan nggak sampai 10 menit ya. Betul banget Pak ya. Ya seperti itu, jadi catatan buat tim hotel juga yang posisinya bisa tergerus ya harus improve skillnya juga ke depan. Bener banget Pak ya. Jadi skill ini penting banget nih ya, karena ya tadi Pak ya bisa jadi akan tergantikan. Nah artinya kita juga harus belajar every time nih Pak ya. Karena AI ini cepat banget Pak, dari yang awalnya tadi mungkin baru ada ChatGPT Pak ya, sampai akhirnya di WA, di Instagram ada AI-nya semua, masuk Canva ada AI. Nah itu dia Pak ya. Jadi mungkin banyak orang yang akan takut ini Pak. Betul. Nah, dan untuk sekarang ini Pak ya, seperti tadi yang Pak Denny bilang, mungkin ada pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI. Mungkin contohnya kayak customer service bisa diganti dengan chatbot Pak ya, dia online. Terus juga nantinya mungkin akan banyak pekerjaan yang hilang karena adanya AI. Nah Pak, gimana nih Pak untuk untuk yang jadi motivasi Pak Denny untuk bisa beradaptasi dengan AI dan teknologi ini? Jadi dari dulu tuh saya punya namanya moto ya, istilahnya never stop learning. Jadi kita terus belajar dan belajar. Ada AI ya, saya terus terang di juri ini ya, karena ada sales marketingnya juga pinter AI ini, saya nggak mau kalah dong ya. Bener. Harus update. Saya punya AI ya sekarang, namanya saya bikin poster apa-apa tinggal nyuruh AI aja. Iya bener. Ya, jadi tinggal koreksi sama kita punya corporate di pusat sana di Jakarta, kita kirim pada ini buatan AI. Kirim aja. Dan rata-rata approve. Ya alhamdulillah, asalkan kita mungkin ngasih ke perintahnya sama si AI itu sesuai dengan promptnya ya, sesuai dengan kita yang mau dan disesuaikan dengan karakteristik di juri hotel misalkan. Dari mulai warna, dari mulai kata-katanya, apapun pas kita suruh perintah hasilnya paling edit sekali 2 kali udah selesai. Bener banget Pak, lebih cepat Pak. Lebih cepat. Nah bayangin kalau kita harus desain dari awal nih Pak. Desain dari awal nih, temen ini nih marketing ini bisa sampai berapa minggu nggak selesai. Kalau nyuruh AI itu 5 menit paling lama, 10 menit lah paling lama. 10 menit Pak ya. Tiba-tiba kita nunggu muter udah muncul. Udah selesai deh Pak ya. Jadi kerjaan lebih cepat selesai, lebih efektif juga Pak ya. Untuk produktivitas kerja juga luar biasa banget ya Pak. Jadi terbantu banget ya sama adanya AI. Iya, kita juga semua pakai AI Pak di sini Pak. Baik kitanya, siswanya semua pakai AI Pak ya. Karena kalau nggak pakai lama Pak. Nah teman-teman ya, menarik banget ya. Jadi benar banget ini kata Pak Denny, untuk semua pekerjaan teman-teman ya mungkin nanti akan tergantikan Pak ya. Jadi gimana caranya biar AI ini nggak akan pernah menggantikan kita tadi. Terus belajar ya. Terus belajar karena teknologi ini berkembang pesat banget nih. Kadang kita malah dikit ketinggalan Pak. Nah tapi Pak untuk orang yang mampu menggunakan AI juga akan memiliki nilai tambah nih Pak ya, dibanding orang yang mungkin nggak mau belajar. Jadi Palkomser ya, kalau kalian punya usaha, mungkinnya UMKM, toko online, ya bisnis kuliner, bahkan kalau kalian baru mau mulai jualan, Palkomtek sekarang juga Pak punya yang namanya program terbaru Pak. Itu sekarang programnya Express Kursus AI dan UMKM dan Bisnis. Jadi Pak, kursus ini cuma 1 hari dia Pak. Cuma 1 hari aja, belajarnya 4 jam, full praktek juga. Dan nanti pesertanya akan langsung belajar gimana caranya untuk membuat konten, terus juga untuk copywriting, voice overnya ya, desain posternya, dan sampai nanti bisa untuk customer service juga nih Pak ini. Terus juga untuk bisa update strategi penjualan pastinya. Dan kabar baiknya, Palkomtek juga akan memulai program ini hanya 1 hari aja selama 4 jam ya. Untuk kapan belajarnya teman-teman? Belajarnya itu biasanya kita di weekend nih Pak. Tiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Nah ini dia yang paling tunggu-tunggu. Kita punya harga spesial yaitu hanya 150.000 aja Pak Denny ya. Untuk belajar semua tools AI yang bisa berguna banget buat kalian untuk pengusaha UMKM, kuliner dan lain-lain. Dan juga pasti sudah ada sertifikatnya. Jadi udah pasti banget Pak, dapat sertifikat, dapat fasilitasnya ya, dan juga dapat ilmunya. Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini karena promo hanya berlaku sampai tanggal 30 Juli 2025 ya.
sebentar aja nih. Tapi kalau misalnya masih ngobrol, boleh bisik-bisik Pak. Semuanya aman ya. Nah Pak Denny ya, kalau di The Zuri Hotel ini Pak ya, gimana sih, apa sih Pak yang sudah mulai diterapkan untuk operasional hotel dengan menggunakan AI ini Pak? Ya, contohnya kita sudah menerapkan tadi ya, pembuatan poster-poster ya. Kemudian untuk scheduling, dan kita juga udah buat balas-balas untuk komennya tamu. Iya, kita udah mulai pakai AI biar lebih mudah lah ya bahasa. Walaupun kita tidak aplikasikan secara 100%, tapi tetap kita koreksi. Karena kan bahasanya AI dengan bahasanya human ada sedikit Beda ada Pak ya. jadi kita biar bisa dibuat AI, tapi kita harus bisa human touch-nya ada gitu. Jadi kita koreksi sedikit. Seperti itu sih. Keren banget ya. Jadi ini pelan-pelan pekerjaan sudah mulai ringan nih Pak ya dengan adanya AI. Nah Pak Denny, kan The Zuri Hotel ini kan adalah salah satu hotel yang bisa dibilang terbaik banget lah di Batu Raja Pak ya. Menurut Pak Denny nih ya, apa sih yang membuat The Zuri ini terus berkembang dan dipercaya masyarakat? Baik. Bisnis hotel dimanapun kan sama ya. Ada bangunan hotel, ada kamar, ada fasilitas lainnya, ada meeting room, ada gym, ada restoran, kemudian ada spot area, ada buat pemain anak-anak ya. Ya bisnis sama semua hotel itu. Tapi kenapa orang pilih salah satu hotel, contohnya di Zuri Hotel Batu Raja ini, kita mengutamakan adalah human touch-nya. Jadi mengedepankan kita adalah satu, menjaga service excellent. Contohnya mulai dari kedatangan kita mulai senyum sama tamu itu, kemudian kita sapa, salam ya, misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dengan Eliana bisa dibantu, kan seperti itu. Kemudian kita jangan membiarkan tamu itu ketika masuk kebingungan. Jadi harus sigap, harus cepat tanggap, bahwa tanya kebutuhannya, keperluannya apa yang bisa kita bantu. Kemudian kita juga pas respon, dan tentunya ya kita sekali lagi memberikan solusi yang lebih akurat sama tamu. Dan satu yang mungkin akan yang dilakukan sama tim-tim hotel saat ini, contohnya tim marketing ini tiap pagi harus ketemu minimal 2 tamu. Kemudian tim FB ketemu 2 tamu, tim EPO itu ketemu 2 tamu. Masing-masing sehari itu harus ketemu, berarti ada 6 tamu ya. Itu ditanya tamunya mulai dari kepuasannya di hotel, atau kekurangan kita apa, yang jadi kebutuhan mereka untuk kedepannya apa. Oke, tapi bener banget nih ya. Karena memang The Zuri Hotel ini sekarang jadi pilihan nih Pak. Jadi pilihan banget ya. Ya, satu kenyamanan Pak ya, 2 fasilitas pastinya Pak ya. Nah Pak, kalau terjadi fasilitas yang megah juga mungkin sekarang jadi faktor utama nih Pak ya. Karena ya tadi di Batu Raja ini Pak tergolong kota kecil ya. Dengan hadir The Zuri itu kayak wah, ada hotel besar nih Pak ya. Nah, dan juga pastinya pelayanan juga nih Pak ya. Nah Pak, untuk kualitas pelayanan nih Pak, gimana sih Pak cara menjaga kualitas pelayanannya biar tamu itu pengen datang lagi gitu Pak? Kita harus memberikan pelayanan itu seperti service excellent, dan itu ada pelatihan yang terus berkelanjutan. Jadi jangan pernah bosan dengan pelatihan di hotel itu, pasti akan mengulangnya itu lagi. Jadi biar itu tertanam di alam sadarnya si karyawan, bahwa service excellent itu harus selalu diulang, dan pengulangan. Kan kalau pengulangan itu, walaupun karyawan ini misalkan di rumahnya udah bete, ada masalah dengan siapapun ya, kita punya prinsip ketika masuk ke hotel, masalah itu disimpan di loker. Jadi ketika masuk ke ruang interaksi dengan tamu, ya kita harus bisa senyum, walaupun di balik senyuman itu mungkin ada sesuatu. Iya. Jadi kita harus seperti itu. Kemudian kita juga nanti belajar cara bagaimana how to handling complaint. Ya, jadi kita ada metode yang namanya learn.
L-nya yaitu untuk listening. Jadi kalau kita tamu komplain didengerin aja. Kemudian kita jangan sekali-kali nyela argue-nya tamu. Pokoknya kita dengerin, mau dimarahin apa kita iya aja dengerin. Kemudian E-nya itu kita empati ya. Kalau udah tamu seperti itu ya kita seperti merasakan bahwa kita ada di posisi tamu tersebut. Yang kedua kita udah selesai nih. Ketiganya kita apologize, mohon maaf apa yang sudah terjadi. Kemudian R-nya ada resolve atau cari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya biasanya kita offering ke tamunya dengan solusi seperti ini. Misalkan si ibu itu komplain AC tidak dingin. Kita setelah marah-marah kita selain AC yang tidak dingin, ibu apalagi yang bisa kami bantu untuk diselesaikan. Misalkan kamar mandi pengen ditambah amenities, kamar mandi pengen dibersihkan lebih detail, bisa kita ulang lagi dan kita kasih solusi. Mungkin ibu bisa 10 atau 15 menit kita kerjakan, tapi kalau ibu tidak berkenan kita pindahkan kamar. Nah, kita kan ada solusinya. Kemudian catatan ini diberikan juga sama manajer yang ada, jadi berkelanjut. Kenapa si tamu ini komplain, jadi kita ada catatannya. Nah, jadi servis itu akan terus berulang-berulang sehingga memberikan tamu itu rasa kenyamanan dan kepuasan untuk stay di Juri Hotel Batu Raja. Oke, keren banget ya. Daging banget nih Pak Komser ya. Dengarkan ya, jadi mulai dari empati ya, maaf, kita harus memberikan solusi juga. Itu adalah kunci pelannya maksimal tentunya Pak ya. Jadi ini bukan cuma buat hotel aja mungkin Pak ya. Nah, menurut Putri juga iya ini bisa dipakai di semua jasa Pak ya. Jadi biar nggak lupa ya Pak tujuannya itu apa, standar seperti apa agar pelayanannya bisa maksimal tentunya. Nah Pak, kalau bicara hotel nih Pak ya, pasti banyak banget cerita menarik nih Pak ya. Mulai dari tamu VIP, event besar, sampai mungkin ada kejadian yang nggak pernah disangka nih Pak. Nah ada nggak nih Pak cerita yang bisa Pak Denny bagi, mungkin pengalaman paling unik Pak selama di Zuri Batu Raja ini, atau yang mengharukan ya, atau bahkan mungkin yang paling menantang nih Pak selama jadi GM di Zuri Hotel ini? Terus terang yang paling kaget nih buat saya pribadi ketika masuk Batu Raja, ketika ada event wedding ya. Terus saya selain Batu Raja atau selain Sumatera itu kan kebanyakan saya di Jawa Barat ya. Kalau wedding itu as normal aja gitu, wedding misalkan dari jam 11 sampai jam 2. Ya kita running acaranya itu nggak sekrodit langsung tumplek gitu. Kita biasakan 1-2 tamu datang, come and go aja lah. Iya benar. Pergi. Tapi ketika di Batu Raja ada tamu waktu itu 600, ya harus sitting semuanya. Saya sampai tanya ke marketing, emang ini adatnya di sini? Iya. Jadi tamu itu dari jam 10 sudah sitting ke ruangan yang untuk 600 itu emang benar-benar full untuk 600. Dan selesai sampai jam 1 ya selesai. Dan ini yang surprise buat saya, queuing-nya ini ketika antri makan. Pengalaman yang ini yang saya baru dapat di Batu Raja. Sampai saya tanya sama marketing, memang seperti ini kah tradisinya? Iya. Nah, itu yang bikin kaget. Oh iya, kalau di Jawa itu kan kita kan come and go ya. Habis tamu datang makan pergi. Nah kalau di sini enggak Pak, kita datang bareng-bareng ya, pulang juga bareng-bareng Pak. Dan satu lagi nggak akan pulang kalau acara belum selesai gitu. Iya emang gitu Pak. Sempat saya tanya juga sama beberapa karyawan, kalau kondangan ada 2 di semua, ya harus pilih salah satu. Satunya nitip Pak. Oke, oh jadi itu, oh ya berarti itu Pak ya bedanya Pak ya. Oke, jadi itu mungkin pengalaman pertama Bapak ini ya di Batu Raja. Dan rame banget lagi Pak ya, heboh gitu. Oke, nah baik Pak Denny ya. Nah menurut Pak Denny nih ya, inovasi apa sih Pak yang sedang atau akan dilakukan nih Pak ya untuk menghadapi dunia teknologi saat ini Pak? Ya, kita tentunya harus ikut dengan tren zaman ya. Kan dibilangnya nih generasinya Gen Z gitu. Gen Z Pak ya. Z ya. Jadi apapun ya kita mau nggak mau trendsetternya ke arah sana gitu Bang. Contoh sekarang ini kita bikin konten-konten apa sih yang happening, apa sih yang terjadi dengan sosial media, terutama kalau saya lihat dan amati di Batu Raja ini orang hampir rata-rata
punya akun TikTok. Iya, benar. Jadi ya akun TikTok itu selain buat personal, sekarang ini bisa bantu buat income juga buat si yang punya akun kan. Contohnya kemarin kita di juri ini udah buka, siapapun bisa jualan untuk di juri hotel. Walaupun akun TikToknya tidak kerjasama dengan kita, tapi selama dia punya akun TikToknya bisa untuk jualan, ya bisa jualan hotel kita. Nah kemarin 2 bulan kemarin marketing kita udah dapat cukup lumayan nih komisi dari TikTok. Jadi bantu mungkin para TikToker yang lain juga yang mereka udah jualan dan tentu mungkin udah punya komisi juga dari TikTok. Karena selama 2 bulan ini source market yang dari TikTok cukup lumayan, Bang. Ya kita ngikutin dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi kita juga harus ya udah kasih sedikit keleluasaan buat yang punya akun TikTok mau bantu jualan kita. Ya kita juga silahkan. Dan kalau emang biasanya dengan TikTok itu akan lebih hemat. Ada beberapa persen perbedaannya. Oh iya Pak ya, jadi dia tuh kayak affiliate gitu ya Pak ya. Jadi mungkin lebih fleksibel juga. Kalau dulu kan kita ini harus banget booking dulu nih Pak, ya personal panjang nih di aplikasi juga ya. Atau harus banget nih cari kontak personnya nih, di mana di Maps nih biasanya ada ya. Dan sekarang itu bisa banget langsung dari TikTok aja. Lebih mudah, lebih cepat, bahkan ada potongannya juga. Itu yang suka orang Pak sebenarnya Pak. Semua orang suka diskon Pak. Nah, Pak Komser ya, kalau dengerin semua penjelasan Pak Denny ini ternyata AI juga bukan hanya dipakai oleh pelajar, Pak ya, bukan cuma dipakai oleh orang-orang yang membutuhkan kayak orang-orang IT, enggak. AI ini sekarang dipakai oleh semua kalangan Pak. Baik itu UMKM ya yang bisa manfaatin AI untuk buat promosi lebih cepat juga pastinya Pak ya. Dan pastinya untuk menjawab pelanggan otomatis kayak tadi ada chatbot untuk customer service-nya Pak ya. Bahkan membuat desain juga dan konten hanya dalam hitungan menit ya. Dan semua itu juga bisa dilakukan sama AI nih Pak ya. Jadi teman-teman ya, kalau misal kalian sekarang belum melek AI ya selamat tinggal Pak. Saya goodbye dulu Pak. Rugi ya Pak ya. Nah Pak, kalau hari ini Pak ya ada fresh graduate yang pengen kerja di hotel nih Pak. Kira-kira nih Pak, skill apa sih Pak yang paling dicari oleh industri Pak? Skill yang sekarang ya kita butuhkan selain bahasa ya, karena kan hotel ini universal, bahasanya juga kadang-kadang banyak ada tamu, apalagi di Batu Raja ini kan terkenal dengan event yang namanya Garuda Shield ya, itu biasanya ada 13-15 negara yang harus hadir di Batu Raja, bahasanya kompleks, tapi kebanyakan mereka tuh udah ngerti bahasa Inggris, kecuali yang Jepang. Jepang itu agak susah bahasa Inggrisnya. Jadi Jepang dan Korea mereka rata-rata ya ada salah satu tim yang bisa bahasa Inggris. Tentunya bahasa Inggris ya yang dibutuhkan. Kemudian satu lagi adalah melek dengan AI. Ya, AI ini kan bisa ngebantu semua departemen. Ya mungkin dia mau buat nanti report yang bagaimana ya, kan dibuatkan sampai walaupun standarnya sudah ada dari corporate, tapi kan kita bisa dibantu lebih cepat dengan AI. Seperti itu sih. Oke, catat ya nih Pak Komser ya, bahasa Inggris dan AI. Jadi wajib banget buat kamu yang mau ngelamar kerja di hotel nih. Karena ya memang Pak ya, namanya tamu kan nggak cuma dari satu daerah. Nah, kenapa dia nginep? Ya karena bukan dari daerah kita gitu Pak ya. Nah, teman-teman ya, menurut Pak Denny nih ya, bagaimana nih Pak peran lembaga pelatihan kayak Pak Komtek ini Pak dalam membantu menyiapkan SDM yang benar-benar siap dalam untuk masuk dunia kerja hospitality? Menurut saya selain yang dari formal, dari resmi dari pemerintahan, pendukungnya adalah kursus-kursus seperti ini ya, seperti Pak Komtek yang memberikan ya legitimasi khusus untuk di bidang yang dulu mungkin berawal dari internet ya. Benar. Ya sekarang generasi kan terus berkembang sampai akhirnya sekarang lebih familiar dengan AI. Ya AI di era tahun ini mungkin sampai era tahun beberapa tahun ke depan akan sangat berguna sekali ya buat fresh graduate yang harus punya edukasi mengenai AI. Jadi Palcomtech ini yang saya lihat
ya berkembang dari mulai Palembang ya sampai ke beberapa kota. Saya tahu Palkomtek ini awalnya dulu di Palembang karena saya pernah di Palembang tahun 2014-an. Dari Palembang, Pak. Saya pernah kerja di ownernya Palkomtek. yang hotel ownernya Max One Palembang. Iya, itu punya Hendri. kita, betul. Punya Pak Hendri. Dulu sempat berbincang, dia antusias dengan teknologi. Nah, jadi kedepannya benar sih apa yang dibicarakan, teknologi itu ke depan akan berkembang sehingga dia serius menekani bisnis-bisnis untuk edukasi di teknologi seperti ini. Kira-kira semacam Palkom ini sangat membantu, apalagi kalau bisa berkembang ke pelosok-pelosok negeri nih, kayak beberapa kabupaten yang lain mungkin bisa dirambah juga biar nggak selalu ke kota-kota agak besar. Oke, kita baru launching juga nih Pak, satu cabang Pak di Linggau, Pak. Wis, ya Linggau juga udah jadi kota yang bagus loh, ada penerbangan. Benar Pak. Dan dari sisi bisnis, sister company kita di sana cukup bagus, ya lebih bagus dari Batu Raja. Oh iya, bener Pak, karena kota besar kan Pak ya. Oke, nah ya dari tadi ternyata Pak Denny pernah ngobrol dengan Pak Hendri. Oke, nah Pak Denny ya, kalau tadi kita sudah bicara skill, Pak ya, sekarang nih Putri penasaran banget nih Pak ya dengan sisi kepemimpinan Pak Denny nih ya. Karena sekarang menjadi GM, Pak ya, ada tentunya nggak cuma mengelola operasional aja nih Pak ya, tapi juga memimpin banyak orang dan karakter yang berbeda-beda pastinya. Nah Pak, sebagai pemimpin, nilai dan prinsip apa yang selalu Pak Denny pegang dalam memimpin tim Bapak ini? Oke. Dari sisi saya sebagai leader itu, ya satu punya prinsip, kita harus jadi selalu role model. Role model itu, ya kita jangan hanya bisa pointing your finger, tapi do it dulu gitu kan. Karena orang akan percaya apa yang kita lakukan daripada kita nyuruh dengan kata-kata. Menurut saya sih itu yang prinsip saya lakukan. Jadi event seperti tadi pagi kita ada acara 600 orang ya, anak TK itu 600 orang, hari bertepatan dengan hari anak. Di infonya 600 peserta, tapi ternyata yang datang 600 anak, 600 orang tua. Dan mungkin ada guru-guru yang lainnya, itu pagi-pagi tadi mulai dari jam 7 sampai 8 crowded, Mbak. Ya saya sebagai leader, saya juga nggak mau lihat tim di bawah ya di parkiran kalang kabut, karena kan yang datang motor ratusan, mobil. Ya saya juga tunjukkan sama tim bahwa saya juga kerja, saya bantu mereka di lapangan. Ya dengan role model seperti itu kan tim juga ngelihat tuh. Nih manajer juga turun, kenapa kita harus males-malesannya, kita lihat tim manajernya mau turun ya kita juga kerja serius gitu maksudnya. Walaupun ya mungkin teman-teman kerja serius, tapi kalau kitanya ngelihat kasih contoh dia akan lebih serius lagi gitu. Kedua, kalau ada sampah dimanapun ya saya pungut, saya nggak nyuruh misalkan sini ambil sampah, enggak, saya pungut, saya masukin tempat sampah, biarin ada yang lihat atau enggak, saya nggak peduli, yang penting saya lakukan. Dan ketika saya perintahkan, yang mereka juga mungkin akan rasa, oh iya dia juga sering mungut. Seperti itu sih Mbak. Jadi role model ya menurut saya. Benar, luar biasa sekali nih ya. Jadi kita tuh Pak lebih mencontohkan Pak ya, daripada kita harus hanya ngasih perintah aja ya, hanya dari kata-kata aja. Dan tentunya Pak ini nggak gengsi Pak ya. Nah Pak, untuk mengerjakan tugas-tugas receh Pak ya, walaupun udah jadi GM sekarang ini, Pak Denny juga masih terus dikerjakan nih. Tadi mulai dari ikut terjun ke lapangan Pak ya. Jadi yang lihat juga, oh bos aku juga gerak nih ya. Nah Pak, dalam perjalanan karir Pak Denny nih Pak ya, apa sih Pak tantangan terbesar yang pernah Pak Denny hadapi, dan gimana sih cara Pak Denny untuk melewati tantangan tersebut? Jadi seorang leader itu tantangan terbesarnya kan satu, kita punya karakter karyawan itu bermacam-macam, kan tidak sama. Mungkin Mbak El dengan Bu Epi ini juga kan nggak sama karakternya. Jadi bagaimana kita bisa memanage karakter karyawan yang berbeda-beda ini. Kemudian ya kita jangan bosan untuk bisa mendengarkan keluh kesahnya mereka. Ya walaupun
di dalam hatinya kita masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi kita berantusias untuk mendengarkan keluhannya mereka. Yang berikutnya, kita jangan pilih kasih. Nah, ini yang sering terjadi itu pilih kasih. Maksudnya tebang pilih ya. Sama si A baik, sama si B sikat. Ya, nggak, kita sesuai dengan SOP aja. Kalau dia bagus, ya tata kerjanya kita puji ya. Tapi kalau dia melanggar SOP, ya kita juga selesaikan. Benar Pak ya. Itu sih, jadi biar ada komitmen juga di kita dan sama karyawan. Jadi kalau kita adil berlakunya ya, tidak tebang pilih, ya karyawan juga akan melihat ke kitanya, oh dia enggak pandang bulu. Siapapun kalau salah ya di reprimand kita reprimand. Tapi ketika dia bagus kita puji, ya kita juga puji. Oke. Jadi tantangannya ini Pak ya kembali ke karakter rekan kerja kita Pak ya, karena setiap orang beda-beda Pak ya. Dan Bapak itu harus berusaha memahami semuanya. Harus berusaha memahami semuanya, harus tahu oh ini kayak gini, yang ini kayak gini gitu Pak ya. Benar sih. Yang penting kita nggak pilih kasih gitu Pak ya. Oke Pak Denny ya, dari tadi aku ngobrol serius banget nih sama Pak Denny ya. Nah Pak Denny ini Putri mau ngajak main game nih Pak. Jadi gamenya ini namanya adalah game fast question atau jawab cepat, atau Pak Denny harus jawab salah satu dari pertanyaan yang Putri kasih. Tapi harus cepat Pak ya. Contohnya gimana contoh? Nggak pakai contoh, kita langsung aja. Nggak usah dicontohin ya. Langsung kita tek aja ya. Jadi Pak Denny nggak pilih dua ya, harus satu aja ya. Udah siap belum? Mau minum dulu? Enggak. Jadi sekarang napas gitu ya. Oke, boleh kita mulai mungkin ya. Pertanyaan pertama, kopi atau teh? Teh. Bangun pagi atau begadang? Bangun pagi. Ini morning person Bu ya. Introvert atau extrovert? Introvert. Memimpin atau dipimpin? Pemimpin. Oke. Liburan ke pantai atau ke pegunungan? Pantai. Lama ya jawabnya ya. Ini soalnya dua-duanya suka. Itu dia. Disiplin atau kreativitas? Disiplin. Kerja keras atau kerja cerdas? Cerdas. Makan di hotel atau kuliner kaki lima? Kuliner. Kaki lima ya. Kuliner kaki lima gitu. Terus hotel bintang 5 atau backpacker gitu? Bintang 5. Bintang 5. Apalagi ya? Karyawan paling disiplin atau paling kreatif? Disiplin. Public speaking atau negosiasi? Negosiasi. Oke, ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, Bapak jadi suka liburan, suka jalan-jalan, suka pantai, suka gunung tuh temannya Pak Genzi. Itu Genzi, itu sukanya Genzi Pak, hiking, ya Lengadik udah di mana dia kan. Nah Pak Denny ya luar biasa banget nih ya. Dan Putri juga secara pribadi ya banyak banget hal-hal yang bisa Putri dapetin insight-nya dari Pak Denny hari ini Pak ya. Mulai dari pentingnya belajar Pak ya, terus juga beradaptasi, sampai gimana caranya AI ternyata bisa menjadi teman bekerja kita. Dan sekarang kita semua Pak sudah punya sekretaris pribadi Pak, yaitu AI. Iya kan? Iya kan? Kalau nggak ada kita lama Pak, mau bikin laporan lama, mau ngerti apa lama. Sekarang mau posting ya udahlah cari aja copywritingnya Pak ya. Ya sebenarnya saya kan di juri ini punya khusus satu, harusnya punya sekretaris. Iya. El ketawa aja tuh. Terus selama saya masuk saya nggak pakai sekretaris. Aja pakai AI. Iya bener Pak, karena kita kadang mau cepet kan, dan dia tuh nggak tidur Pak. Kapan kita butuh dia siap gitu. 24 jam dia. Kita insam dia ngawanin Pak. Nah Pak, jadi banyak banget nih ya teman-teman ya nasihat yang Pak Denny berikan kepada kita ya, terutama kepada pelajar yang mungkin sekarang Pak lagi mempersiapkan dirinya untuk dunia kerja ya, bahkan untuk kuliah. Mungkin sekarang kan Pak ada namanya kuliah perhotelan Pak ya, untuk jenjang karir ya. Jadi teman-teman bisa tinggal dipilih aja nih Pak, mau kemana langkahnya. Yang jelas yang namanya teknologi tidak boleh ditinggalkan Pak ya. Nah Pak Denny, ada nggak sih pesan yang pengen Pak Denny sampaikan untuk teman-teman di sana yang mungkin sekarang baru mau mempersiapkan diri nih Pak?
Saya berpesan sama anak saya ini, kebetulan saya kalau di grup keluarga kan ada anak saya 3. Yang satu udah kerja, yang kedua baru sedang skripsi, yang ketiga baru SMA kelas 2. Jadi saya selalu nasihatin sama mereka, satu, perkuat bahasa Inggris. Kedua, yang lagi diperlukan sekarang adalah QI, ya. Ketiga, ya sedikit basicnya untuk koreksi ya, punya Canva lah, keahlian itu ya. Jadi itu aja 3 yang dipegang. Mudah-mudahan dunia bisnis ini akan di genggaman mereka. Oke, bener banget Pak ya, karena tadi Pak namanya bahasa Inggris penting banget Pak ya, mau dimanapun kita. Dan sekarang Pak ya, FYI kita itu kalau mau kerja harus melampirkan semua sertifikat komputer sama bahasa Inggris. Bahkan ada beberapa perusahaan itu Pak, mereka harus ada TOEFL minimal 1 tahun sekali. Nah itu dia Pak, jadi memang penting banget nih teman-teman, jangan dianggap remeh nih. Karena persaingan dunia sekarang luar biasa banget Pak ya. Kita nggak mau belajar, kita ditinggalkan, atau bahkan kita digantikan sama AI nih Pak ya. Nah Pak Denny, di sini Putri mau ngucapin terima kasih banyak Pak Denny untuk waktunya ya. Terima kasih juga sudah hadir hari ini. Untuk insight-nya juga sangat luar biasa, dan tentunya semoga semakin banyak generasi muda yang terinspirasi dari perjalanan karir serta kepemimpinan Pak Denny sekarang ya. Dan Pak Womser, semoga episode hari ini memberikan sudut pandang baru bagi semua anak muda dan pastinya untuk masa depan dunia kerja. Bukan tentang manusia melawan AI, tapi tentang manusia yang mampu berkolaborasi dengan AI tentunya. Dan kalau kalian pengen banget nih ya tahu AI lebih detail lagi, Palcomtech tempatnya Pak. Karena di sini kita nggak lagi jadi penggunanya, kita belajar cara buatnya Pak di sini. Nah, Palcomtech ya. Dan di sini juga teman-teman ya, kalau kalian seorang fresh graduate masih galau nih Pak Denny ya, mau kemana, mau kuliah tapi takut lama, mau cari kerja bingung mau kerja apa, jadi kalian harus banget update skillnya dulu, mulai dari komputer, bahasa Inggris. Palcomtech punya semuanya nih Pak ya. Nah Pak Denny, sebelum kita closing nih Pak ya, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Untuk para generasi fresh graduate ya, silakan kalau punya peluang dan kesempatan upgrade skillnya. Kalau susah cari buat upgrade skill, datanglah ke Palcomtech. Oke, keren sekali ya. Oke, saya Putri dari Palcomtech Batu Raja ya. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Palcomtech Batu Raja berikutnya. Salam AI, salam sukses, dan terus belajar untuk generasi AI yang siap menghadapi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.